piawai yang telah lama ku petik. Sumbang, sum pun boleh. Sumbang dan terus lirik berpekik. Tuh, doa yang pernah ku ucap, syurga telah menjawab. Betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku. Hati yang dulu terluka dirundung dilema. Cukup sudah kacamata ini menangis karenamu. Sebab kamu aku bisa telan semua. Karena aku cinta, jadi aku sedia terluka. Menua macam mana? Kau rasa lupa dah. Macam mana menua? Tolong tulis lirik dia jap. Kejap lagi Aina akan masuk live dengan Fadila. Sebelum Aina masuk, Aina nyanyi-nyanyi jap, okey? Badai yang menyesakkan dada, cinta ini tidak mudah. Cuma hanya aku yang melawan rindu. Bahagia aku dengan kamu. Cinta apa? Cinta nakal. Apa cinta nakal? Cinta apa? Tak ingat lah lirik. Ya Allah, teruk. Kembalikan rasa itu, bukankah harga hidup kan lebih bermakna berdua? Untukku. Review kucing, amboi. Ingat saya jual kucing ke? Dia tengah tidur tu tak nak kacau lah kan. Anjir, onyon gerak dia. Ya, dia besar ni je kat sebelah ni. Kesian, dia penat dia main hari ni. Penat main, penat makan. Ambil lah kucing, dia tengah tidur lah. Onyon comel lote ni. Susu ada juga sebelah. Kenapa? Sini. Aina paling pantang kali kucing. Dia naik atas tempat apa tu? Tempat nak masuk pinggan tu. Anja. Oi. Sini. Turun. Jangan. Nanti kau awak fungus nanti. Mama yang susah. Anja. Oi. Turun. No, turun. Cantik warna lipstick. Saya kan cantik kan? Saya pun suka. Sebabnya ini lipstick time Euphoria. Sorry kalau hari ni saya macam palette S sikit. Saya pakai apa? Eyeliner kan nama dia. Okay, jom kita live bersama
kita live bersama Fadila. Okay? Macam mana nak masuk? Macam mana nak? Dah lupa dah lah apa yang nak buat hari tu. Guess macam mana? Macam mana korang? Invite. Macam mana nak invite? Macam nak invite? Macam nak invite? Tekan invite. Dekat more tu Tekan. Guess. Oh, dekat guess. Okay. Macam mana nak cari nama Fadila? Go live with guest. Mana? Help. Ya, ke Fadila kena masuk kan? Macam nak cari Fadila? Guess and search nama dia. Fadila, boleh tak siapa masuk live Fadila, cakap dengan Fadila, Fadila boleh tak request. Tak reti. Tolong cakapkan kat Fadila. Okay. Tolong korang cover lagu Mangu. Mangu tu apa? Saya tahu lagu ni. Statue saya tahu. Ada abang ni sini kayak gitu. Masalah tak mau. Tu je tahu. Sakit tak pakai retainer? Sakit jugalah. Sakit dekat gigi yang kita nak fix tu. Dan tak bisa FYP saja. FYP pula. Effort. Salah. Cuma mau effortnya saja. Kau mau. Selalu ingat lirik dia. FYP saja. Bukan FYP. Aku cuma mau effortnya saja kan. Effortnya saja. Semak list. Tak ada. Macam mana? Tolong. Tak reti lah Ana. Fela kata dah invite. Macam mana aku nak pergi kat... Oh. Sumpah blur weh. Aina tak pergi konsert Cik Ocha ni ada kerja. Kerja semalam. Macam mana nak masuk guest bottom invite. Okay, dah tekan dah. Yang ada kat sini 5 guest je ada request. Tapi tak ada Fadila. Kalau Aina nak cari, dia tak ada button macam search Sorry accept. Udah gak sih? Halo Dila. Kok muka aku gak ada ya kak ya? Oh ini salah. Yang ada muka kamu. Suara kamu ada. Nah Yeay. Kenapa sih kita kok gak bisa inget ya kemarin caranya gimana? Iya, aku juga lupa. Apa kabar sayangku? Baik. Tadi ada yang ini loh kak,
Jadi kan aku live duluan. Hmm. Terus tadi ada yang gini, tebak ayo nanti Kak Aina pakai tudung apa. Terus ada yang nebak purple, ada yang nebak biru. Ini bener guys, purple. Yeay. Aduh, Dila, kamu di mana? aku masih di Jakarta. Masih ada acara. Iya, tinggal besok aja. Terus Selasa aku balik ke Surabaya. Keren. Yeay, kakak juga. Lagu Dawai dulu. Go, Dila. Tadi aku udah nyanyi Dawai. Oh ya, Kak, lucu banget. Malu. Masuk-masuk langsung suruh nyanyi, tapi nggak apa. Iya, bayar dong, kata. Itu bayar pakai hero aja. Ya, tidur. Oke. Kamu dapat soalan nggak di IG? Ada. Iya. Ada banyak poll. Mana ya? Dila. Kamu apa nih? Teman-teman semua jangan lupa dengar lagu terbaru Dila, Jalan Cinta, right? Kak, baik banget sih. Gak apa-apa, aku suka lagunya. Kok jadi malu? Tak ada cinta yang lain. Aduh, guys, yang screen record nanti kirim ke aku ya. Tuh Kak, banyak banget loh yang nanya ini. Wah, kamu mau mula, aku mau mula. Kakak dulu boleh satu, besok aku satu, terus gantian gitu. Bisa. Oke. Wow. Tadi ada satu soalan yang lucu. Soalannya, wait, tapi nggak kena mengena sama kita, cuma lucu banget. Aku mau baca. Wait. Aduh. Wait. Okay. Okay. Mas Hendro sama Mas Barsana, siapa lagi garang? Aduh, dua-duanya nggak pernah marah sama aku. Dua-duanya nggak garang. Kayaknya yang garang aku. Nggak. Nggak ada yang garang sih. Cuman kalau Kak Barsena itu selalu kasih nada-nada yang sulit. Tapi nggak garang. Tapi baik banget. Kak Hendro juga nggak pernah marah sih sama aku. Jadi nggak ada yang garang. Iya. Guys. Menurutku juga nggak garang. Kalau Barsana itu bekerja dengan Barsana, to me it's a new experience untuk Aina juga, karena kalau di Malaysia, kalau aku record, aku nggak ada vocal director. Iya, aku harus pikir semua sendiri ide. Iya All betul. the idea I have to think myself. Jadi kadang-kadang rasa buntu karena kita harus pikir how to sing and then how to feel. Dan apabila di Jakarta ada vocal director, menurutku very convenient and very easy for singers. Betul tak? Betul. Jadi kalau udah ada Kak Barsena itu udah kita tuh lebih easy gitu untuk nyanyi, beneran Kak, karena udah nggak mikir lagi gitu. Betul. Yes. Okay, your turn. Nih pertanyaan buat kita sih, berapa lama korang ambil masa dalam studio untuk recording lagu Arah Cinta Sejati? Berapa lama ya? Berapa lama? Nggak lama Oh ya? Nggak lama. Nggak lama. Lamanya yang video aja. Oh iya betul, nggak lama kan? Paling aku satu jam, 1,5 jam, kakak 1 jam juga. Iya. Jadi 2 jam gitulah kan. Iya. 2 jam. Betul. I think because Barsana memang the direction very clear and he's really like he's so genius. He can remember every line. So dia nggak butuh piano. Itu orang. Iya betul. Magic ya. Magic. Okay. Ya. Dila, tadi kamu makan apa? Makan? Iya, tadi makan apa? Nasi. Nasi apa? Aku tadi makan nasi sama ayam geprek because I love ayam geprek. Wah, so good. Ada yang suka ayam geprek guys di sini? Ada yang suka ayam geprek. Ayam geprek yang mana? Nanti kamu
Nanti aku ke Jakarta lagi. Iya, oke. Suka banget, suka. Ya, ayam geprek tuh enak banget menurutku. Fadila cuba ngomong bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Hah, ngomong gimana, Kak? Ajarin aku. Apa yang kamu mau cakap? Jangan lupa dengerin lagu Arah Cinta Sejati. Gitu gimana berarti? Sama ya? Uh, Hai semua, jangan lupa dengar. Hai semua, jangan lupa dengar lagu Arah Cinta Sejati. Hey. So, bahasa Melayu tu, sebenarnya bahasa Melayu is sama aja, like baku, tapi the slang tu memang everything pun lupa, jangan lupa, macam mana, awak kat mana, so it's not like awak kat mana. Iya. Okay, saya tanya ya. Ya. It's always like so awkward for me to do live time. Karena mungkin kita introvert, tapi enggak sih. Kita bisa. Aku yakin kita bisa. Tapi kalau Fadila di depan, kalau depan-depan sebenarnya very funny. Yeah. Semua mesti tak tahu. Fadila is very funny. Aku always laugh so crazy. Cuman kadang kalau orang belum kenal kan kita malu ya, kayak mesti diem aja gitu. Okay. Aku mau baca yang soalan yang tentang aku atau yang... Nggak apa-apa, bebas. Okay. Apakah part yang paling mencabar untuk kalian berdua supaya blend each other's voices dalam lagu Arah Cinta Sejati? Mencabar itu apa? Yang paling challenging, part yang paling challenging to blend the voice, which part? Kalau menurut aku yang ref terakhir sih, bridge sama ref terakhir, soalnya tuh kan range-nya tuh tinggi banget terus luas gitu kan, Kak. Sedangkan aku megang melodi utamanya. Jadi aku nggak boleh sampai fals atau fals itu apa ya? Nggak boleh sampai sumbang gitu loh. Karena kalau sumbang kan, apalagi duetnya sama kakak kan, nanti jangan sampai aku tuh bikin duetnya jelek gitu loh. Jadi aku harus benar-benar control my voice supaya tetap online gitu. Dan banyak dari teman-teman tuh ada yang komen kan, kenapa Kak Aina nggak ambil melodi utamanya aja, kenapa kok dikasih second voice? Hey guys, second voice tuh lebih susah ya daripada melodi utamanya. Jadi yang Kak Aina nyanyiin tuh jauh lebih susah daripada nada aku gitu loh. Jadi mungkin kalau aku belum tentu bisa. Jadi Kak Aina tuh best partnya gitu. Oh, thank you. Actually, kalau menurut Fadilah, second voice itu susah, tapi menurutku the melody is very difficult. I really want to see people cover this song because it's a good challenge for singers, especially to hold the melody line. Sebab the melody is so high. It's so high. Iya sih, emang iya sih. Nah, tapi ya itu tadi Kak, kalau misalnya aku disuruh nyanyi suara duanya, malah suara dua tuh kayak second line-nya gitu, aku malah gak bisa gitu, kayak gimana ya, takut tiba-tiba hilang arah nanti. Tadi ada yang bilang, iyalah, lagu pun lagu Fadila, haruslah Fadila jadi first voice. Yes! Apa? No, gak apa-apa, nanti kan mungkin aja kita ada lagu duet lagi. Kak Endra kasih kita lagu yang banyak. Iya. Okay, satu lagi dari aku ya. Aina tak nak tambah kucing. Kucing warna apa lagi yang Aina suka? Jadi saya mau tambah kucing lagi. Sekitar mungkin lagi 4 bulan aku akan ambil kucing lagi. Iya, kucing, tapi mungkin sama seperti ini, tapi betina. Oh, ini mereka sama-sama cowok? Iya, twins. Oh, jadi nggak bisa nikah ya? Enggak. Mereka bisa cowok terus bisa punya anak gitu. Iya. Jadi aku mau ambil yang betina
So it completes one big family. Gitu. Bagus Kak. Beli sampai 50 kucing. Kak, ini ada pertanyaan. Suruh Kak Aina rilis official duet Ruang Baru dengan Barsena, please. Wow. Badila juga make it trio version. Wow. Iya guys. Belum ada lagi planningnya baru bikin full song atau completely new song, because with Barsena of course we want to duet. Of course we want to work with Barsena. Siapa yang tak mau sing with Barsena kan? Barsena so talented. Tapi kami masih fikirin lagu itu dibikin full version or a complete new song. Kak Barsena komen new song. Mana? Itu ada. Yeay, thank you Barsena. Fadila cuba nyanyi lagu Siti Nurhaliza yang kamu tahu. Go! Oh, salah nanti aku dimarahin di sini. Go. Ini apa ya? Lagu apa yang kamu tahu? Aku bantu liriknya. Ini nih ada. Kalau aku salah jangan dimarahin ya teman-temanku. Jangan marah, siapa marah? Begitu banyak cerita, ada suka, ada duka, cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan beza, masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Udah. Malu. Lanjut. Ada yang kirim unicorn. Tunggu. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Kak Ina sambung. Andai ku mampu. Is it? Betul. Ya betul. Andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Aduh malu. So good. Thank you Kak. You too. Kenapa sih aku selalu blushing kalau kamu nyanyi? I'm like a fan. Kebalik. Aduh. Korang duet memang ngam lah. Yay. Ngam itu apa Kak artinya? Ngam means really match, like blend. Really blend. Ngam. 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 Yeah. Okay. Cocok ya. Cocok. Oh, ya. Wow, banyak banget yang komen ya? Iya, laju. Laju itu apa Kak? Cepat. Laju, fast, ya. Kalau laju, kalau fast di Indonesia? Cepat. Cepat juga. Ya. Kak, minta Kak Aina buatkan lagu untuk kamu. Mau lah. Lagu aku tak best lah. Loh, best loh. Banyak loh. Banyak kan guys. Jangan mati rasa itu. Puas sudah yang paling aku suka. Terus Sedia Terluka aku juga suka. Kalau lagu-lagu kamu levelnya terlalu tinggi. Lagu aku is very simple. Aku tapi nggak bisa bikin lagu Kak. Kamu pasti bisa. Kamu pernah coba? Pernah tapi jadinya kayak yel-yel. Apa ya? Yel-yel itu kayak biasanya kalau outbound terus kayak timnya punya lagu gitu kayak kami dari ya gitu-gitu loh. Jelek pokoknya kalau aku yang nulis. Soalnya aku tuh nggak bisa menulis gitu loh Kak. Aku bukan word of affirmation gitu. Jadi aku tidak bisa menulis gitu. Kamu bisa coba dengan lirik dulu. Iya lirikku tuh kayak jelek gitu kalau aku. Like very
Very straightforward kah? Aneh sih kalau aku ngeliat, aku kayak cringe gitu loh Kak membaca sendiri kayak apa ini ya, nggak usah nggak usah. Okay. Um, hmm. Oh, nak tanya dengan semua, dah tonton ke MV, jangan lupa support the MV. We really want to see more than we want to root for 200k views. I think pasti akan soon we will hit 200k. Yeah. Jangan lupa share everybody. Kan aku mau lihat the view. Udah 175 tadi sih ya. Come on guys, we can do this. Yay. Yeah. Ini tuh my first song yang dalam seminggu tuh viewersnya udah banyak banget. Biasanya tuh viewersnya kayak kura-kura pelan banget. Tapi ini viewersnya tuh cepet banget kayak because of A Nation Love. No, because of faders as well, and you, and I think people start to like the song kan? Like I can feel that it may take some time. Di awalnya mungkin ambil masa dikit, but once they are hooked, they cannot stop listen to the song. Ya, amin. Iya, terus sudah banyak yang cover juga, Kak. Mention di Instagram. Jadi kan kita happy ya kalau ada yang nyanyiin lagunya gitu loh. Tapi emang lagunya susah sih, guys. Aku juga mengaku itu susah. Kak Hendro kalau bikin lagu jangan susah-susah ya. Jadi kalau mau live itu kayak Ada yang komen juga melalui Instagramku, nak cover lagu Aina tapi yang ni pun susah juga. coba tanya ke teman-teman part mana yang mereka suka. Part mana guys dari lagu Arah Cinta Sejati yang teman-teman suka? Iya. Kak Fadila fans Siti Nurhaliza juga. Of course, everyone. Iya betul. Fans banget. Perjalanan, intro, bridge, dari bridge hingga habis. Mana ini? Perjalanan ini, part awal. Tapi itu yang rame malah yang part awal tahu Kak, yang kakak nyanyi di terang benderang. Itu yang pakai soundnya udah 2000 sekian, udah mau 3000. Oh ya? Iya. Jadi kan kita punya official sound kan, yang perjalanan. Terus besok ada yang bikin CapCut videos gitu, pakai. Tapi suara kakak yang di terang benderang itu udah hampir 3000. Wah. How you check that? Itu kemarin Kak Hendro kirim di grup. Oh. Ih, ketahuan gak baca grup guys. Jadi maksudnya itu kan part yang kita tuh expect-nya yang rame kan yang ref kan, tapi malah yang part awal. Jadi keren banget sih. Off. Ih. Ada yang mau ajak Basena masuk grup lah, masuk TikTok. Viewers naik laju. Apa tadi? Lo hilang. Lagu ni kisah apa? Lagu ini kisah perjalanan. Menurut aku perjalanan semua orang sih. Kan tiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Kadang mungkin aku gini tahu Kak Aina ya sekarang udah sukses. Tapi ternyata banyak yang nge-tag aku tuh waktu Kak Aina dulu ikut lomba-lomba. Banyak banget. Jadi itu kasih pelajaran kalau nih lihat Kak Aina sekarang tuh udah sukses karena perjalanannya tuh panjang banget dan emang tertatih juga. Terus habis itu mungkin jatuh dan kalah dan akhirnya menang dan prosesnya sangat panjang dan akhirnya sekarang bisa berhasil gitu. Ya nggak sih? Iya. Actually, I saw your video as well. Your struggle. So inspiring. Like, that's why I think a lot of people also tanya ke aku, kenapa Aina duet dengan Fadila? And for me, the answer is very simple. I want to duet with someone yang aku bisa relate, yang nggak cuman suaranya bagus, nggak cuman lagunya bagus, tapi harus ada
harus ada isi ataupun harus ada story yang sama dengan aku. Yeah, to me that's important. So and the work environment yang aku dapat dari experience dengan Fadila, Barsana, dengan Hendro, and Kak Andre juga, the experience tu is very, it's like no toxic environment. Like everyone can just, everyone can make mistake and laugh, and then yeah, and to me dalam kerja aku itu susah untuk ada that kind of environment. That's why I took some time and then I went to Jakarta because I want to meet new people, and the people that I met in Jakarta semuanya bagi aku environment kerja yang sangat best. Mungkin juga aku selalu keseorangan di Malaysia. Aku selalu kerja sendiri. Aku bikin lagunya sendiri, and then I find my own producer, and then semuanya sendiri. Aku take vocalnya pun sendiri. Jadi I think I burn out. Ya, kamu tahu burn out? Tahu. Kayak Kamu pernah burn out dalam? pernah juga pasti. Soalnya kan aku juga sendiri kan Kak. Karena aku nggak ada label juga kan. Jadi sebenarnya kita tuh sama. Terus kita juga ikut-ikut lomba dulu. Terus kita juga suka cover-cover lagu, bikin konten. Ya aku relate sih. Aku relate dari ceritanya kakak karena aku juga kayak gitu. Sering juga dulu mendapatkan penolakan banyak. Dan aku seneng karena environment Arah Cinta Sejati ini semuanya positif. Kita tuh nggak dituntut gimana-gimana. Kita nggak pernah dimarah-marahin juga. Terus pokoknya everyone so supportive in this circle gitu. Jadi aku seneng. Jadi maksudnya hasilnya nanti mau lagu ini tuh viral ataupun enggak, kita sudah puas dengan hasilnya gitu. Karena hasil tuh pasti mengikutin usaha kita gitu kan. Ya, betul. Jadi aku seneng banget. Dan ini padahal duet yang tidak direncanakan, tapi menurutku jalannya tuh mulus terus gitu loh Kak. Maksudnya lancar terus gitu. Seneng banget. Aida nak nangis dah dengar Fadila cakap. Yes. Apa ini? Viewers naik laju sebab dorang udah excited dengar live performance. Oh iya betul. Ya, so kita harus live performance lagi kan? Betul. Terus banyak yang nanya Kak, kemarin kenapa nggak kabarin kalau ada Kak Aina nyanyi live di KLCC? Soalnya itu surprise guys, sebenarnya cuma aku doang. Dan itu mendadak. Maksudnya mendadak itu apa ya bahasa Malaysianya? Tiba-tiba. Ya tiba-tiba. Jadi harusnya tuh aku nyanyi sendirian. Terus tiba-tiba film itu rilis juga di Malaysia. Jadi kayak Allah tuh kayak kasih jalan gitu buat kita promo lagunya gitu. Terus ternyata Kak Aina juga available. Jadi ya udah deh, surprise for you kayak gitu guys. Yeah, but I think it's special untuk orang yang datang ke movie premiere. So kalau nak lagi, kena rajin-rajin request lagu ini di station radio so that more people will know the song, and then the TV people would know the song, and then they would also call us. I think that's how the step kan. Iya betul. Jadi orang harus tahu lagunya dulu sih, maksudnya harus pada dengerin lagunya dulu, baru nanti kita bisa live lagi. Semoga nanti kita bisa live di banyak tempat guys. Ya aku mau. It's so sangat seronok. Seronok apa? Different kan? Seronok itu apa Kak? Seronok bukan happy di Indonesia kan? Bukan. Kalau aku menyanyi lagu ini, I was so happy because lagunya susah. So aneh kan, lagunya susah tapi aku happy mau nyanyi karena it's very challenging. Karena mungkin lagu-lagu yang aku dah menyanyi sebelum ini, macam lagu Jangan Mati Rasa Itu, Puas Sudah, itu semua lagu-lagunya mencabar, tapi enggak mencabar dari segi emosiku and the blending. So tapi dengan lagu Arah Cinta Sejati, I think lagu yang paling aku look forward to sing live because it's very different from apa yang aku sudah nyanyi sebelum ni. Ya nadanya gitu aja tapi harus like very strong. Ya. Yeah. Kak ada yang nanya, ada acoustic version nggak?
Ada nggak ya? Itu gue aja guys. Tunggu aja. Iya. Hmm. Apa lagi nih? Kayaknya kalau ketawa ada nih. Kenapa kak? Kak, komennya. Oh, Kayaknya kalau ketawa ada nih. oh iya iya iya. Ada nggak ya? Pokoknya tunggu aja guys surprise dari kita. Maksudnya kadang itu ada yang komen juga kak. Kok kemarin nggak promo-promo di KL, nggak live di TV? Kayaknya orang excited banget gitu loh sama kita. Kita juga excited, cuman satu-satu guys. Karena kemarin ke KL-nya pun itu tiba-tiba. Jadi bukan yang oke Kak Aina bulan depan aku mau ke KL ya, nanti kita atur promotion gimana gitu-gitu kan. Tapi kemarin kan karena kita tuh tiba-tiba, jadi semuanya tuh cepat gitu loh. Jadi sabar guys, nanti kita pasti bakal promo juga kok. Aina juga nanti mau ke Surabaya juga, mau ke Indonesia juga. Iya. Aku pun actually we are planning to promote more, tapi promotionnya enggak harus seperti like terus-terusan aja gitu. Harus ada proper planning, and pokoknya harus dapat call juga dari like we have to also ask for a slot. Jadi semuanya ada proses guys. Iya. Yang di, Mas Andrew is watching. yang di Indonesia excited untuk Aina ke Indonesia nggak? Ya iya dong. Iya dong, ayo guys komen semua, ayo. Hope one day Fadila can make showcase di Malaysia. Amin. Oh my god. Nanti Kak Aina nyanyi sama Kak Bersena nyanyi sama Kak Endro nyanyi. Jangan deh Kak Endro, nggak usah nyanyi deh, nggak usah Kak. Kakak kasih lagu kita aja, oke? Ya bikin lagu aja. Ada yang nanya Fadila udah makan nasi. Tapi aku sekarang jadi terkenal suka makan nasi loh. Kemarin kan kita nyanyi live kan Kak di KLCC itu. Iya. Terus ada fansnya kakak tuh yang nanya, Fadila udah makan nasi kayak gitu. Lucu banget. Jadi tersebar aku suka makan nasi. We all love rice. Siapa nggak suka makan nasi? Tapi kan ada yang nggak suka gitu loh Kak. Tapi kayak itu lucu banget. Iya. 5.000. Okay, this question. What does success mean to you? Wow, susah banget pertanyaannya. Kayak ini ya Miss Universe ya. Oke, 30 seconds from now. Gitu. Gila so funny. Sukses menurut aku tuh gimana ya? Ambil soalannya di bowl ya. Iya, kita ambil di fishbowl terus ada gininya. Fadila Intan, Indonesia kayak gitu. Aduh. Menurutku sukses itu apa ya? Sukses itu dimana kita tuh udah berani untuk melewati segala perjalanannya, kita mau nerima semua kegagalannya, terus kita mau menerima semua peluang baru, kita cobain satu-satu, terus kita juga baik sama lingkungan kita, terus kita juga sudah mencapai di titik yang mungkin yang kita harapkan. Menurut aku tuh sukses sih. Jadi di saat kita tuh udah sering gagal, tapi kita mau mencoba terus, menurutku tuh juga sukses. Gitu. How can I top that? Menurutku sukses itu adalah apabila kamu sampai titik tertinggi, tapi kamu masih orang kata masih sama seperti sebelum kamu sukses. Yeah. Like your character masih sama, masih bisa menunduk, masih bisa menjaga percakapan, dan pokoknya masih humble. To me that's the real success. And one more, success juga maksudnya success means that you don't leave the people that help you to reach that level. Ya, maksudnya kita utuh, kita bawa orang yang masih bersama dengan kita, dan pastinya orang itu orang yang tak toksik, orang yang bantu kita ke atas. Ya,
Betul. I hope I answer question. I don't know what I just said. Oke, the winner is tararang, tarang, 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 tarang. Kak Ina ini juga gak sih ngikutin pageant Apa? lovers gitu gak sih? Apa? Ngikutin pageant juga gak sih? Ikut juga. Aku suka. Selalunya aku suka kalau yang memang aku tunggu-tunggu itu adalah yang dari India, yang dari apa nih, yang juga dari Europe country gitu. Like Venezuela. Yeah. But I think every woman are, semua wanita itu cantik. Ya betul. Nggak ada yang siapa yang lebih cantik, siapa yang ni. Semuanya sebenarnya ada kecantikan yang tersendiri. Betul. Yeah, love. Yeay, Kak ada yang nanya nih. Enggak. Kak Intan suruh Kak Aina ceritain pengalaman sewaktu sertai AJL kali pertama lagu Sumpah. Oh. Emang AJL tuh kakak udah sering ikut berkali-kali ya? Aku enggak. Iya, udah 6 tahun actually. Wow. Yeah, that's like a beauty pageant. Wow. Tapi ini dalam nyanyi dan lagu. So, aku sudah masuk 6 tahun. Sumpah itu tahun yang pertama 2000, itu sebelum COVID. Ya, 2019 2020 gitu. So, pengalamannya it's very difficult that experience sebab waktu aku masuk tu tak ada orang kenal aku. Yeah. I mean, not tak ada orang yang kenal lah, ada je yang kenal. Cuma nobody really knows my name. Jadi AJL itu adalah acara terbesar untuk penyanyi dan juga untuk komposer-komposer yang mahu pertandingkan lagunya. Jadi AJL itu anugerah juara lagu. Jadi AJL ini kayak Grammy di Malaysia. Oh, tapi ada live performnya gitu ya? Ya. Jadi Award? semuanya di harus dinyanyi live. Oh. Ya, jadi Daftarnya tuh gimana, Kak? apa? Daftarnya gimana? Maksudnya harus submit gitu berarti? Daftarnya kamu harus submit the song and then for how many weeks in the chart your fans kena vote. Kena vote and then your song kena maintain in the list like top 10 or top 5. Then kalau kamu sustain, then kamu akan ke semifinal. Apabila di semifinal top 30 and then they will choose top 12. Ya, kayak pageant, right? Wow, tapi pakai voting ya. Aku kalau misalnya aku ikut aku udah pasti kalah sih. Enggak lah. Tuh pakai voting jadi kayak harus ramai. But actually, that's why I say it's difficult because the first year I masuk kan, aku nggak ada peminat yang ramai. Aku bisa bilang berapa like I can count how many fans I have. I think about 20 fans aja. Tapi mereka itu memang yang jago, yang memang undi hari-hari vote untuk aku. Jadi because of that, aku bisa masuk ke semi-final. And then in semi-final, there's no more voting. It's judges. So yeah, you have to sing properly, harus perfect pitch and all that. Aku pasti kamu bisa juga. Terus habis itu Kak kan habis dari 30 jadi 12. Ya, Terus 12 itu grand finalnya berarti. betul. Top 12-nya itu di nyanyinya selalu dia bikin finalnya di Axiata Arena, the stadium. Jadi semua akan nyanyi live di situ. And then they will choose the best vocalist, persembahan vokal terbaik, persembahan terbaik dan juga top 3. Yeah, like that. Wow. Very difficult. It's very difficult, very mental torture. Which is why aku serik sih mau masuk lagi. Soalnya di Indonesia nggak ada sih. Adanya kalau Indonesia tuh kayak Indonesian Idol gitu. Jadi emang orang kompetisi atau kalau award namanya AMI Award cuman kasih piala aja. Jadi nggak ada yang perform. Makanya aku pas ditanyain pas lihat AJL itu loh kok pakai perform. Ternyata keren deh. Maksudnya ada lomba live performnya gitu. Yeah, actually it's fun, right? Like we can, as a singer, we can perform the song live, so we can also prove and
make a best performance gitu. Enggak cuman judge based on song aja. Dia ada juga based on voice gitu. Kamu mau masuk? Takut. Oke, keren banget sih Kak. Berarti Kakak udah 6 tahun berturut-turut. Wow. Yeah, it's so tiring. Loh, Kak, berarti perform itu tuh Kakak nyiapin sendiri. Yeah. Apalagi perform terakhir tuh kayak keren banget yang pakai baju merah. Best. Kayak semuanya kayak the concept itu tuh udah kayak Grammy sih menurutku. Wow. It's so nice. Thank you. Nanti bikin kayak gitu di Indonesia. Amin. Kakak baju putih ni penyanyi ke? Ya. Wah, kok nggak tahu itu lo gimana? Kakak nggak ada internet ya? Maaf Kak, bercanda. Love you. See, I told you she's funny. Maaf guys. Nah, ada yang tanya nih. Nah, satu lagu yang memberi kesan maaf Kak. Satu lagu yang memberi kesan yang mendalam dalam hidup kamu. Oh. Satu lagu yang memberi kesan dalam hidup ya. For me, Banyak sih pasti ya. banyak lagunya banyak. Tapi aku rasa kalau pilih satu, I really love. Do you know Lara Fabian? Tahu. Jangan-jangan Kakak suka Broken Vow bukan? Oh, bukan. Aku suka Jesui Malade. Aku suka banget Broken Vow soalnya. I love Broken Vow also. Kapan-kapan kita bikin konten yuk, kita duet. Ayo, yuk. Aku mau. Aku juga mau. Aku mau karena aku memang suka Lara Fabian tapi aku nggak mau nyanyi seorang. Too hard. Aku juga suka banget tuh Broken Vow. Nanti kita bikin ya Kak, kalau Kakak ke Surabaya. Iya bisa. Kita bisa record di sana juga. Bisa dong. Aku akan ke Jakarta mungkin lagi 2 minggu gitu. Aku plan. Aku pergi ke Jakarta. Aku bikin some work and then aku terbang ke Surabaya. Yeay. 2 hours kan? 2 hours flight. Is it? 1 jam. Oh dekat aja. Kak Hendro komen, aku dan Barsena juga suka Broken Vow, ikut nyanyi ya. Kak Barsena boleh, Kak Hendro nggak usah ya. Kak Barsena aja, oke? Kita masih pengen eksis Kak di dunia pernyanyian, oke? Jangan aneh-aneh. Aduh. Hendro tuh bisa nyanyi kok, tapi nadanya tuh terserah Kak Hendro kayak gimana gitu. Iya gitu. It's like dia di line-nya sendiri. Lane-nya dia seorang. Kok kayaknya jadi naga itu ngapain ya dikasih stiker? Lucu banget. Kalau aku lagu yang memberi kesan mendalam, menurut aku laguku sendiri sih, lagu Dawai, karena itu life changing. Kalau nggak ada Dawai, kayaknya aku sampai sekarang mungkin nggak meneruskan aku nyanyi gitu. Karena sebelum lagu Dawai itu aku mau quit nyanyi, udah nggak mau nyanyi lagi. Cerita ya, aku mau dengar cerita sebelum Dawai. Soalnya sebelum Dawai itu aku itu kan produksi lagu sendiri Kak. Maksudnya karena aku nggak ada label kan, tapi lagunya tuh nggak ada yang, maksudnya orang nggak ada yang suka, maksudnya belum banyak yang dengar. Terus dalam 2 tahun terakhir itu aku ikut lomba kayak Indonesian Idol, terus X Factor 2 kali aku audisi, tapi nggak ada yang lolos semua. Bahkan waktu aku audition itu, salah satu judges dari mereka berlima itu waktu aku nyanyi, mereka tuh stop Fadila, aku nggak suka, udah no, kayak gitu. Jadi tuh aku langsung patah banget gitu loh Kak, aku sedih banget dan aku merasa nyanyi kayaknya bukan passionku deh. Kayaknya aku mungkin mau cari rezeki di hal lain gitu. Kalaupun aku mau nyanyi, mungkin comeback setelah beberapa tahun mungkin gitu kan.
Terus aku ikut lomba yang kayak kakak itu yang di Amerika tuh yang Wekopa itu. Terus aku satu-satunya yang dari Indonesia yang nggak bawa medali. Semuanya bawa medali kan. Terus pas sampai di sini ada wartawan juga yang bilang kok kamu sendiri nggak pakai medali, kamu nggak menang ya gitu. Akhirnya aku jatuh lagi. Maksudnya terlalu banyak orang tuh yang kayak meremehkan aku gitu. Terus aku inget banget juga kan aku tuh diundang nyanyi kak. Mungkin dalam 3 bulan atau 6 bulan tuh aku baru sekali tuh diundang nyanyi. Tapi di saat aku nyanyi, eh pejabat-pejabatnya tuh pulang. Akhirnya semua orang pulang kak, nggak ada yang nonton aku. Jadi yang nonton aku tuh cuman tinggal orang-orang catering yang nyiapin nasi kayak gitu. Jadi aku bener-bener nggak ada yang nonton. Terus aku ngerasa kayak oh ya udah mungkin orang-orang nggak suka sama tipe suara kayak aku jadi enough gitu. Terus ternyata Kak Hendro kasih lagu Dawai dan ternyata banyak banget orang suka. Jadi itu adalah lagu yang life changing buat aku karena gara-gara lagu Dawai aku bisa ketemu Kak Aina, aku bisa ketemu Kak Barsena, bisa ketemu sama banyak orang gitu. Jadi seneng banget. Gitu. Jadi sedih banget aku dulu tuh Kak, kayak sedih lah pokoknya. Bener-bener. Aku nyanyi tuh nama aku nggak disebut. Pokoknya aneh banget. Itulah pokoknya sedih banget. Terus aku nyanyi, aku masih inget harusnya aku tuh dibayar misalnya, padahal kan bayarnya masih kecil ya kak, 1 juta rupiah. Yang dikasih ke aku tuh cuma 300 ribu. 300 ribu tuh berarti berapa ringgit ya? Um, Jadi mereka tuh potong honornya tanpa sepengetahuan aku. Jadi sebegitunya aku tuh nggak dihargain gitu loh kak dulu itu. Sedih banget. Oh cuma 75 ringgit doang. Berapa? 75 ringgit yang dikasihin ke aku. Hmm. Jadi sedih banget. Jadi waktu sekarang aku tuh bisa nyanyi sama kakak. Terus banyak orang yang suka tuh kayak finally orang-orang suka gitu. Actually, it's their loss, but you are so talented, Dila. Thank you. Aku mau pada nangis juga. Sorry, Mo. So, do you still meet also the Aku people? jadi naga. Gak jadi sedih kan guys? Kenapa kak? Do you ada like the people yang talk bad about you? Did you meet those people again? Ada jumpa dengan diorang setelah kejayaan Dawai? Ada yang mampir. Iya, ada. Jadi dulu tuh kan aku sering banget karena aku tuh suka bikin konten kan kak. And then aku tuh janjian sama salah satu penyanyi di Jakarta. Jadi aku terbang ke Jakarta tuh hanya untuk bikin konten sama dia gitu. Tapi the day dimana aku harus bikin konten sama dia pergi ke Bali tanpa dia bilang aku. Jadi dia cancel gitu aja. Terus waktu aku udah selesai nyanyi lagu Dawai, maksudnya aku udah Dawai rilis, tiba-tiba dia datang, Fadila yuk sekarang bikin konten yuk sama aku kayak. And then aku kayak kemarin kemana? Kok nggak ngehargain aku gitu. Jadi ya begitulah. Sedih banget. Terus Apa itu? adalah pokoknya. Terkenal juga dia tapi ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin dia salah. Nanti WA aku ya. Kita bom kah? Terus tahun dimana apa namanya sebelum Dawa itu tahun dimana aku kalah terus kayak dijatohin gitu tuh apa namanya aku mau cerita tapi kayak malu gitu karena aku punya pacar. Nah mantanku itu dia tuh selingkuh juga gitu di tahun itu. Jadi kayak tahun itu tuh tahun terburukku gitu 2022 itu. Jadi benar-benar sedih banget. Terus tiba-tiba ada Kak Hendro yang bawain yang ngasih aku lagu Dawai dan semua orang suka itu kayak bersyukur banget gitu. Ya betul tahun broken. Do you ever expect that the song will be that famous? Enggak, enggak karena kayak itu tuh lagu terakhir. Maksudnya kalau ini lagunya nggak naik ya udah aku nggak mau nyanyi lagi. Dan kenapa aku mau terima soalnya my mom itu told me kayak coba dulu lagu ini terakhir. Coba percaya sama mama, coba lagu ini terakhir. Kalau udah nggak mau nyanyi lagi, yang penting Dawai dinyanyiin kayak gitu. Ternyata berkah, jadi seneng banget. Sedih banget waktu itu, tapi sekarang udah happy. Aku punya kumis.
Lagi sedih loh guys, jangan dikasih kumis dong. Ini harusnya ada back sound yang nyeng nyeng lagi sedih gitu. Aku juga dikasih. Itu jadi cowboy. Duo cowboy. I think a lot of people don't know this story kan? Kamu Iya, nggak karena aku cerita juga kan? karena aku tuh nggak suka posting-posting gitu loh kak. Jadi orang tuh taunya Fadila kayaknya berhasil terus. Padahal sebenarnya juga banyak cerita yang menyedihkan. Cuman aku bukan tipe orang yang menceritakan kesedihanku gitu loh kak. Malu gitu loh. Kamu nggak yang macam sharing Betul. kesedihanmu kan? I think we are so similar. Aku juga pernah ada pengalaman yang nggak ada orang datang nyanyi juga. Jadi sebelum aku masuk EJL, sebelum 6 tahun sebelum ini, aku memang selalu manggung di klub-klub di around KL area, Penang, dan few other places. Jadi kalau aku manggung itu aku akan travel by bus. Aku akan naik bus pergi ke Penang, misalnya pergi ke Penang and then manggung. Jadi kalau dulu tuh normally kan singers kan harus posting posternya gitu, promote. And then when no one show, apabila orang nggak datang, kita dimarahin. Iya, Kak, kita dimarahin, ditegur. See, nobody came to the show. And then I was like, is my fault? Is it my fault? You know? So, aku ada juga pengalaman seperti itu. Jadi aku nyanyi malam itu, I think it was like 20 songs macam tu. Ada 20 lagu. Jadi aku nyanyi, iya banyak sekali lagunya. Karena harus, even though no one came to the show, tapi aku harus tetap nyanyi and finish the work. Karena sebetulnya nggak ada uang, ya cuman tips aja. Show-nya based on tips. Jadi nggak ada orang, jadi nggak ada tips kan. Tapi aku harus tetap habiskan nyanyi karena menurutku that time in the restaurant ada bartender, ada pelayannya. Jadi aku pikir aku nyanyi ke mereka aja. Oh, kita sama. Sumpah, iya kak, waktu itu aku tuh nyanyi tuh nggak ada yang nonton kecuali orang-orang yang ini, yang anu nasi. Aku di panggung itu nyanyi, karena aku belum punya lagu Dawai kan kak. Aku nyanyi lagu Sang Dewi, aku masih inget banget. Aku nyanyi tuh nangis kak di panggung, tapi orang nggak kelihatan karena emang nggak ada yang nonton. Jadi aku nangis, nyanyi tuh sambil nangis kayak sedih banget. Jadi tetamu kita di awal karir adalah meja dan kursi kan. Iya betul. Itu tetamu kita kan. Kalau mereka bisa ngomong pasti. Mereka bisa go Fadila, go Aina gitu. Aduh sedih banget. Iya. Jadi sama juga seperti Dila. Aku juga dibayar. Kalau nyanyi di wedding itu aku dibayar sekitar 50 ringgit. 50 ringgit ya around berapa ya? 50 ringgit juga. Satu hari 50 ringgit. Tapi sometimes bisa go to 70 ringgit. Kalau yang show-nya yang atas sedikit, yang di club or di restoran bisa 300 ringgit. Ya. Yeah. Tapi actually that's still very little because iya kan how to survive with kalau 300 itu 1 juta rupiah, how to survive 1 juta rupiah kan? Tapi we still manage. We're here. Yay. Iya aku juga dulu aku pernah juga nyanyi pertama kali tuh bahkan nggak dibayar, cuma dikasih rice box. Iya beneran. Tapi karena waktu itu ya udah aku masih merintis. Aku tuh bukan tipe penyanyi. Aku bukan penyanyi yang sekali ngeluarin single boom gitu kan. Aku udah bener-bener dari bawah jadi harus mau gitu. Masih inget banget. Kak ada yang komen. Mungkin gara-gara peristiwa itu mana tadi? Ini. Maybe sebab itu Fadila suka nasi. Sedih banget ya. Kenapa Fadila kok suka nasi? Iya soalnya pernah nyanyi yang nonton cuman orang yang jual nasi kan sedih ya. Kok aku ketawa? Makanya. Tapi nggak apa-apa itu kan udah cerita ya. Jadi memang perjalanan ini sangat sulit untuk dilewati guys. Sesuai dengan lirik lagu Arah Cinta Sejati. Oh ya ada yang suruh
Ya, aku actually from that experience, aku tulis satu lagu. Tajuknya Sepi. Nyanyi, nyanyi, ayo Iya. nyanyi. Jadi ramai yang suruh aku nyanyi Sepi untuk Fadila supaya Yeah. Fadila kuat. Yeah, ayo nyanyi Kak, nyanyi. Ini lagunya seperti takkan pernah aku mengalah kecewa biar gelita badai melanda. Tak. Sorry, let me sing again. Bagus banget. I think I grow old lah, Fadila. Asyik lupa aja aku lirik. I grow old. No. One more time ya. Heeh. Jangan kecam aku ya di bawah. It's normal to forget. Okay. Yes, because your song udah banyak Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Takkan pernah aku mengalah kecewa biar gelita badai melanda tak terhapus perih jiwa ku berserah tangguh berdiri dan terus bermimpi. Oh. Iya tuh lagunya sangat relate sekali. Oh my god, kenapa aku tidak tahu lagu ini dari dulu ya? Bagus banget. Sedih banget lagunya Kak. I think you should be proud of yourself. Ya, karena you made it. Ya, Iya, kita juga, Kakak juga. Kita udah ada di hari ini kan kita banyak perjalanan yang udah kita lewatin gitu loh. iya. Jadi kita harus bangga sama diri kita sendiri. Yeay, teman-teman juga harus bangga sama dirinya sendiri, guys. Karena kalau bukan kita yang bangga sama diri kita sendiri, bukan kita yang sayang sendiri, siapa yang mau sayang sama kita? Jadi kita harus sayang sama kita. Yeay. Hidup nasi. Love nasi. Makanya kalau mau panggil Fadila, ridersnya apa? Nasi gitu. Harus nasi. Oh my god. Kak Fadila harus lihat perform Kak Aina Sepi di AJL. Oke, oh Sepi juga AJL ya Kak? Iya, Sepi ada di AJL. Kayaknya semua deh, semua lagu Kakak. Iya, actually yang big ballad aja yang Sumpah Semalam, Terus Hidup, Sepi, Nafas Cinta sama Kai Bahar. Jangan Mati Rasa Itu, puas sudah. Aku tuh Kak, waktu di Malaysia, itu kan ada yang kenalin aku kan, kayak Fadila, Fadila gitu. Terus aku selalu bilang, jangan lupa dengerin lagu aku ya, Arah Cinta Sejati. Nanti aku mau rilis sama Aina Abdul. Terus setelah aku nyebut Aina Abdul tuh mereka langsung, that's so good gitu. Semua orang kayak gitu, aku kayak, berarti aku tidak salah memilih partner duet. Love. Wow. Iya, sedikit fun fact. Melalui Sepi is the first time I won Best Vocal. Ya, melalui lagu itu. Jadi lagu itu very big meaning to me also. Ya. Terus susah banget. The AJL version is very long, like very high. Terus Hidup paling berkesan, sumpah. Terus Hidup tuh lagunya Kak Aina juga. Iya, yang takkan mati jiwaku, yang ada hanyalah rindu. Sungguh tak kuduga rasa ini, meski takdir kita tak pastiku. Setia di sini doaku mengiringi bila. Oh. Ih, Kak lagunya lo bagus-bagus, Pe. Oh my god. Oh my god. Dila nyanyi satu lagu please. Hiburkan kami. Kak ada yang komen. Bentar, Fadila harus tukar nama ACC TikTok jadi Fadila Nasi. Astagfirullah. Guys. Boleh. Kayaknya aku kalau jualan nasi juga kayaknya laku deh. Janganlah. Dila. Siapa yang komen tuh? Ih. Lucu. Nyanyi apa ya, Kak?
Nyanyi lagu Oh, apa aja? aku tuh punya satu lagu yang menurut aku tuh lagunya menurut aku bagus, tapi underrated karena nggak ada orang yang tahu, tapi menurutku bagus. Hmm. Karena banyak yang nggak tahu lagunya. Judulnya tuh Kubang Kenangan. Oh. Judulnya Kubang Kenangan, lagu ini sebelum lagu Dawai. Jadi lagu ini tuh menceritakan kalau seseorang yang lagi masuk ke sebuah kubangan, kubangan itu kayak kolam gitu loh kak. Kubangan, tapi isinya memories atau kenangan dan dia nggak bisa keluar dari situ, dia nggak bisa move on. Gitu. Kayak gini, refnya. Aku remuk, rusak dan juga terluka. Lalah, aku lupa loh laguku. Tahu, gara-gara Kak Ain aku juga lupa. Bentar, bentar. 1 menit guys. Go 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 go. Lalah. Oh ya, oke, ini ada. Aku remuk, rusak dan juga terluka. Lelah berjuang sekuat tenaga. Ku sadari aku tak pernah tenggelam, namun berkubang dalam kenangan. Jadi lagunya tuh kayak sedih gitu loh. Wait, ada di YouTube? Ada. Ada. Maaf aku nggak tahu. Gak apa-apa kak, karena emang lagu ini banyak yang belum tahu dan tapi aku pengen ngangkat lagu ini juga gitu loh kak, karena lagunya itu menurut aku bagus. Terus bener-bener my real story waktu aku yang dihianatin itu, jadi keluarlah lagu ini gitu. Oh. Oh ya. Hmm, Iya. sedih banget tapi gak apa-apa. Yeay, terima kasih. Malu. Kok di play di sini sih kak? Aku kan malu. Aku kayak Kak Hendro terus play Oh iya makanya. di depan orang. Ini aku jadi kayak Oh, yang produce Kak Andre. iya. Aku beneran nangis loh kak di video klipnya. Lelah berjuang sekuat tenaga. Itu kamu di Sangkar ya? Sadari aku tak You pernah cried. Iya. namun berkubang dalam kenangan. Komennya coming from live TikTok hari ini. Loh, cepet banget. Udah, terima kasih guys. Karena itu ada. Siapa cowok ini? Itu ceritanya di video klip itu tuh mantanku, tapi itu bukan, itu model aku gak kenal juga sih. Kenal tapi nggak, maksudnya nggak dekat. Cuman ceritanya dia orang yang dari masa lalu datang, terus cuman ngasih harapan palsu, terus dia balik lagi dan bikin sangkarnya rusak gitu ceritanya. That's my story. Our story. Tuh kan kita sama loh. Kenapa sih? Kenapa selalu kita dibodoh-bodohin ya? Tapi kalau kita mungkin waktu itu nggak bodoh, sekarang kita nggak jadi pintar. Betul kan? Jadi kita nggak boleh ini. Maksudnya kita harus sayang sama kita. Nggak apa-apa, kita dulu pernah bodoh, yang penting sekarang kita pintar. Kamu masih bisa fall in love. Full love maksudnya? Maksudnya let's say like I don't know you kan. Jadi kamu masih bisa berbagi 100% lagi gitu Iya, maksudnya. iya. Oh, sebenarnya 100% lagi mungkin cinta bisa, tapi sudah siap-siap kayak aku harus punya, karena aku punya trust issue juga kan kak. Jadi harus ada siap-siap kalau misalnya dia melakukan kesalahan, ya udah aku nggak boleh terlalu berlarut kayak waktu itu. Kalau waktu itu kan kalau dia bikin kesalahan tuh kayaknya aku patah banget, aku sedih banget itu. Kalau sekarang dia bikin kesalahan, ya udah, ya karena dia manusia gitu. Jadi harus udah lebih ke
nggak semuanya pakai hati Kak. Jadi kayak ada pakai logika juga gitu. Gitu ceritanya. Kakak juga. Kamu means that kamu lebih dewasa, kamu lebih. Iya, betul. Karena last time like we are so like full for love, right? Iya, betul. Aku juga sih I think my first real love sewaktu aku di college. Sewaktu itu aku umur 22 gitu. Yeah, that was my first real love and my first heartbreak also. Waktu itu aku bener-bener sampai nurutin apa yang my ex tuh mau gitu. Sampai yang paling parah, ya banyak sih yang parah. Cuman aku sampai ngikutin. Jadi kalau aku pergi-pergi keluar, aku nggak boleh makeup supaya aku nggak cantik. Jadi dia nggak suka ngeliat aku cantik di depan orang-orang. Hah? Dan pada waktu itu aku tuh nurut gitu Kak. Aku ngikutin dia, kan bodoh kan gitu. Tapi kok sekarang aku udah nggak mau lagi. Seharusnya dia tuh terima apa yang kamu. I mean, mau tampil cantik itu nggak bermaksud kamu itu mau curang or Iya, betul. Iya, selingkuh. Bahkan aku mau nyanyi loh Kak waktu itu. Jadi kalau aku kan mau nyanyi, kita pakai hijab dulu kan. Ada orang yang pasangin hijab dulu. Kan biasanya aku kayak gini. Terus dia marah gara-gara lo ngapain kok hari ini pakai hijab dulu, mau cari perhatian sama siapa? Kayak gitu-gitu. Dan dia harus suruh aku copot, harus kayak biasa baru aku boleh nyanyi. Copot itu apa? Copot itu dia nyuruh aku untuk ngelepas, jadi nggak boleh di model-model, hijabnya harus yang kayak gini doang biasa. Gitu. Jadi benar-benar toxic banget. Terus aku nggak boleh pergi sama teman-teman. Maksudnya dia insecure. Ya, terus aku nggak boleh pergi sama teman-temanku. Even tuh perempuan juga nggak boleh. Gitu. Perempuan juga nggak bisa. Nggak boleh. Why? Ya katanya masih bisa memungkinkan untuk aku selingkuh kalau misalnya perempuan. Kayak What? iya, tapi pada waktu itu aku nurut aja gitu. Jadi aku tidak mau mengulangi kesalahanku. Jadi bye-bye. Wow. Betul. Kalau aku nggak jumpa laki seperti itu, tapi mine more towards nggak bisa setia gitu. Oh. Bisa setia. Soalnya aku I think I'm loyal. I'm Scorpio. Jadi aku rasa aku setia. Jadi lakinya nggak bisa setia. Terus it's a language barrier also because dia bukan sama bangsa sama aku. Iya. Oops. Ada yang komen. Fadila tahu nggak kalau Aina juga pelakon? Iya kah? Kenapa? Oh my god, main drama apa guys? Spill the link. No. Oh my god. Oh my god. Aku buruk. Wait, let me just show you the picture. Because in that, I acted in one drama. The only drama I acted. Okay. Selepas tu tak ada lagi. And my character, aku adalah fashion designer. Oh, cocok sih Kak. Menurut aku. Tapi fashion designer, tapi ini fashion yang aku pakai dalam tu. Seindah. So, suddenly the video from the drama itu viral di FYP di TikTok. Jadi semua orang confused. Siapa ini? Aku juga mau nonton habis ini. Iya, that's all. Icon tudung. Lucu banget. Cute. Cantik loh. Tapi lucu. Kayak ini ya. Kayak apa? Walid itu loh. No. Enggak ininya doang. Tapi lucu. Kamu tonton?
Nonton, aku lihat di TikTok. Itu ramai banget di Indonesia tuh, bener-bener viral banget. Walid. Jadi kalau di Indonesia sekarang ada yang pakai ciput kayak gitu, mesti bilang kok kayak Walid ya, kayak gitu. Oh my god, no. I watch also. It's so good. Iya, ya bagus. Tapi jahat banget sih Walid. Yeah. Walid nak Aina boleh ngawur. Ew. Kita langsung gini, gitu. Cium kakiku. Suruh minum itu ya, suruh minum air kaki. Nggak mau. Nggak mau. Nanti kita nggak bisa nyanyi lagi, nggak mau. Hilang suara kita. Betul. Jadi ya itu aku berlakon di situ. Satu aja. Aku nggak ada drama lain. Soalnya itu aku dapat tawaran selepas ada satu program di TV. Jadi aku menang nomor 2. Jadi selepas menang itu aku nggak ada kerja langsung, nggak ada manggung, nggak ada opportunity. Jadi aku ketemu sama satu producer. Jadi dia bagi aku job. I told him aku tak pernah berlakon, aku tak pernah I don't know acting, but he still want me to act. So itulah. Keren, tapi aku belum pernah sih main film. Kau mau? Enggak sih. Nggak bisa soalnya. Pasti aku ketawa terus. Nanti kasihan produsernya rugi. Jadi dia kayak, Fadila out please. Kayak gitu. Wait, let me find more question here. Ada yang mau tanya lagi ke I ended up not reading the question pun. Fadila tahu nggak Aina ada lagu Inggris? Ada tak kak? Ada. Gila, lagunya kakak udah banyak banget. Oh my god. Aku tua sih. Enggak loh. Masih tua Kak Hendro kok. Tenang. Masih tua papa kita bersama. Masih nonton nggak ya? Kayaknya udah bobok deh. Kak Endro, say hi. Nggak ada, kayaknya udah bobok. Nggak tahu sih. Endro. Shadow. Judulnya Shadow kak. Oh masih nonton Kak Hendro. Maaf ya kak. Semoga nggak dengar tadi aku ngomong apa. Love. Oh my god. Okay. 3 tabiat buruk. Fadilah, 3 tabiat buruk Aina. Berarti aku jawab aku sendiri. Oh iya sih. Masa aku jawab 3 tabiat buruk kak? Kamu ngantuk. Enggak ngantuk. Okay. 3 tabiat buruk aku. Iya. Aku suka ini slow pause, late pause. Oh. Karena aku tuh orangnya suka menikmati momen pada hari itu gitu. Jadi kalau aku posting-posting berarti aku lagi di rumah, lagi nggak ngapa-ngapain, lagi free day, itu aku baru satu-satu. Cuman aku bukan tipe yang fast post gitu loh, yang hari itu nyanyi, hari itu langsung posting gitu, nggak bisa. Soalnya pasti kan aku capek, pasti tidur. Terus di event itu aku nggak mungkin pegang HP karena aku jarang pegang HP kak. Jadi kalau misalnya aku ketemu sama orang, aku suka ketemu, ngobrol, suka foto-foto, tapi nanti postingnya tuh nanti gitu. Jadi aku buruknya aku tuh late post. Jadi kalau misalnya aku posting itu udah pasti nggak mungkin hari itu tuh aku kegiatannya gitu. Terus sih. Oh, kalau aku, my first tabiat buruk adalah aku nggak banyak sih. Actually banyak. Ya aku juga banyak sih. Aku nggak suka lipat baju. Aku juga gak suka sih kak. Mending bubuk. It's very bad because I live alone. So bila aku ada panggil maid, the maid I think will capek banget pas aku. Ya, aku gak suka lipat baju. Ada tak yang sama macam Aina? Beli mesin lipat baju? Ada ke? Kok ada sih? Mesin lipat baju. Emang ada ya? Apa lagi tabiat buruk ni? Aku nggak suka ini ngerapi-rapi tas. Jadi nggak suka ngerapiin tas. Jadi banyak resep yang dari shopping itu tuh ada di tas aku. Oh. Jadi biasanya yang bersihin tas aku tuh mama. Jadi kalau sebelum aku pergi, mama selalu ambil tas aku, habis itu
ngambilin resipnya kayak gitu. Oh. Nakal sih. Actually sama juga. Karena capek gitu loh, udah habis nyanyi tuh capek. Ya, sama-sama. Aina tak suka nasi. No, I love rice. Kakak apa lagi? Lagi, kita tanya soalan lain lah. I'm scared kita akan cakap yang tabiat buruk yang di toilet ke apa semua. Oke, ada pertanyaan apa selanjutnya? Okay. Okay. Ada teka-teki. Kamu tahu teka-teki? Tahu. Okay. Dalam banyak-banyak kucing, kucing apa warna biru? Dalam banyak-banyak kucing, kucing itu warna biru. Apa kak? Doraemon. Astaga. Oh ini pertanyaan komedi. Iya, ini yang disuruh aku tanya kamu. Ini Oh Doraemon tuh kucing ya? Aku kira beruang. aku pikir not, is it animal? Nggak tahu, bukan ya kayaknya ya. Aku ketawa. Iya. Oh my god, so random. Okay, one more question from you. And then, Oh ya. yeah. Other music genres yang both you teringin untuk wish to explore. Oh, I think dangdut. Yeah. Keren sih kak. Aku juga amazed kalau ada orang bisa nyanyi dangdut, tapi aku nggak bisa. Kamu bisa? Nggak bisa kak, kalau aku nyanyi dangdut itu jadi cringe gitu loh. Karena kalau aku di depan panggung itu udah pasti aku jaga image banget kan. Udah pasti aku kayak diam-diam gitu. Jadi kalau tiba-tiba aku itu kayak aneh gitu. Kayak enggak. Mungkin kakak bisa sih. Pasti kakak bisa. Tapi ada juga dangdut yang nggak perlu menonjol kan? Ada yang Oh iya ya. main suara aja kayak Lesti itu genre-nya itu juga. Iya sih, iya sih. Betul, betul. Yeah, I think yang that kind. Wah, senang ngobrol sama kamu. Yeay, aku juga seneng banget bisa live. Ini adalah live kedua aku tahun ini bersama Kak Ina. Kalau nggak sama Kak Ina nggak live. Kucing dah tidur, mamanya nak tidur ya. Tadi nih anak ini. Lucu ya. Nanti Surabaya. aku jumpa kamu lagi, okay? Oke Kak. Thank you so much for Makasih today. banyak ya. Thank you so much. Yeah. Keep streaming Arah Cinta Sejati guys. Spotify Iya. sama YouTube. YouTube-nya bikin trending, terus trending lagi. And then views-nya kasih tinggi lagi. Belanja lagu sikit. Orang suruh. Belanja lagu apa? Aku jadi naga. Belanja lagu English Aina. Ayo let's go. No. Ini orang mintanya kakak loh. Gak mau. Lagu itu. Arah Cinta Sejati. Ya udah boleh. Kakak dulu berarti. Kalau aku sih aku suka part yang I really love the first chorus. Ya, me too. First chorus itu very soothing. Betul. Ya. Memperkenalkan KitKat Dark baru dari Borneo. Berehat sebentar bersama KitKat. Enggak premium. Kenapa ada iklan ya? So good. Terbenar matahari, tangis Masih trending 17. Wow, thank you guys. lagi kemana kamu? Perjalanan ini tak semudah itu untuk dilewati. Tertatih dan tersesat saat sendiri
tanpa cinta dan harapmu kasih yang ku. Loh, kita coba kita berdua Kak. Barangkali bisa, barangkali. Tuh, 2, 3. Yang ku tahu pasti tetes air mata kan membasuh hati. Kau tuntunku pulang hingga ku kembali. Kaulah arah cinta sejati. Agar ku Yeay. Thank you Kak, for your time. Thank you Kak, udah mau live sama aku. Thank you so much. Love you. Love Bye. you. Bye-bye guys. Bye-bye Hero. Bye-bye Susu lucu. Bye semua. Bye-bye. Yeay. Thank you korang. Thank you so much. Thank you for stay tuned to our live. Jadi jangan lupa sebelum dah tutup, jangan lupa untuk stream, okay? Ni, jangan lupa tengok. Ya, Arah Cinta Sejati, Fadila Intan dan Aina Abdul. Jangan lupa tengok. Bagilah tinggi lagi view-nya pun. Sekarang 176,000. 9 days ago. Okay, 17 on trending for music. Ya, okay. Nak lagi. Okay. Okay, sebelum saya bye-bye. Rindu Aina perform live. InsyaAllah Aina akan perform live lagi. Doakan Aina. Doakan banyak rezeki yang masuk insyaAllah. Okay. Hari-hari mesti kena buka Arah Cinta Sejati. Okay. Hari-hari kena buka. Hari-hari kena share dekat kawan-kawan. Barulah cepat sikit naik. Okay. Okay. Love you all. Yes, and also minggu depan akan bermula, akan start Race the Star Malaysia di Astoria. Jangan lupa tengok. I will see you soon, okay? Nyanyi lagu tidur. Tak ada lagu lah. Nak nangis tengok Aina rasa sebab. Kenapa nak nangis sayang? Kenapa nak nangis? Oh, lipstick ni dia dah lama macam tu kan. Dia kena selalu top up. Rindu. Oh iya ke? Nak tengok kucing. Kucing tu macam tu je lah. Tak nak kejut dia. Dia kan dia tidur sampai keluar air liu basi. Love you too. Bye-bye. Love you.